Karena seperti biasa kita diperdengarkan dengan setiap ketika dikatakan setiap nikmat kita yang kita tidak gunakan untuk mendekat diri kepada Allah adalah musibah. Maka dari itu kita senantiasa menghindar dari musibah tersebut dengan kita manfaatkan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berusaha semaksimal mungkin untuk kita tunjukkan sebagai bentuk rasa syukur kita, yaitu dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, kita amalkan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menyampaikan kita bareng-bareng belajar pada kitab Nasaihul Ibad, sedikit saya berikan mukadimah, yaitu apa yang disampaikan oleh Sayyidina sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau menyampaikan bahwasannya bukan Ibnu Mas'ud tapi gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Beliau menyampaikan kurang lebihnya, laisal ilma bikasratil riwayah walakinnal ilma al-khasyah. Ilmu itu bukanlah banyaknya hafalan, bukanlah banyaknya riwayat, bukanlah banyaknya catatan, bukanlah banyaknya apa yang kita terima takdir, kita terima tok, kita diberikan masukan tok, tanpa adanya kami ulangi bahwasanya laisal ilma bikasrati riwayah walakinnal ilma al-khasyah. Ilmu itu bukanlah banyaknya hafalan, bukanlah banyaknya catatan yang kita dapatkan, tetapi ilmu itu adalah apa-apa yang mendatangkan kepada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita banyak ilmu, banyak catatan, tetapi kita tidak pernah mengamalkannya, bukanlah sebuah ilmu, tetapi hanya sebuah tumpukan periwayatan saja. Allah Ta'ala alam. Itu semoga menjadikan kita semakin bertambah semangat kita untuk semangat dalam mengamalkan apa-apa yang telah kita peroleh dari guru-guru kita, dari siapapun, nasihat-nasihat ataupun dari ilmu-ilmu yang telah kita terima. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Imam Malik tersebut, bahwasanya laisal ilma bikasratir riwayah walakinnal ilma al-khasyah. Ilmu itu benar-benar untuk diamalkan, bukan hanya untuk sebagai catatan atau perbendaharaan. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umurihi fi tawraini amin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan belajar kita mendapatkan kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk sedikit tentang murojaah pada pertemuan kemarin. Pangapunten sedaya nggih, pindah malih pangapunten. Saya duduk di sini bukan berarti saya lebih pintar, lebih fasih, lebih alim, itu bukan, sama sekali tidak. Saya merasa saya banyak sekali kekurangan
dan insya Allah dari panjenengan itu sebenarnya lebih banyak tahu, lebih pintar. Cuma kebetulan kemauan Allah menghendaki saya diberi amanat oleh Ustaz Agus pripun malih. Nah, setiap rampung niku saya sebenarnya pun pripun pasrah kan gentos kersane gentosan. Kula pun kasan kali Ustaz Pak Priyo kados niku jawaban niki pripun malih, belajar bareng-bareng mangke Bapak Ibu. Bismillah. Pada pertemuan kemarin insya Allah kita mulai di makalah yang ke-12. Insya Allah sedikit mawon saya ambil nopo yang agak lumayan penting ini tentang perkataan ahli hikmah bahwasanya syiar iman itu ada 4. Jadi syiar iman itu terbagi atas 4 perkara. Yang pertama adalah takwa, yang kedua al-haya, yang ketiga asyukur, dan yang keempat adalah as-sabr. Takwa, kita menjauhi larangan dari Allah dan menjalankan perintah dari Allah. Al-haya, yaitu sikap malu, rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah. Dan malu itu terbagi 2. Kemarin saya sampaikan, pernah membaca tentang malu itu ada 2 perkara, malu secara nafsani dan malu secara imani. Malu secara nafsani adalah malu yang timbul karena secara manusiawi. Contohnya ini malu ketika kita terbuka aurati, malu ketika kita berbuat yang tidak pantas, gampangannya yang tidak pantas secara halayak maupun secara adat maupun bukan secara imani. Malu secara nafsani itu berhubungan dengan makhluk dan berhubungan ini dengan keduniaan atau makhluk. Tetapi malu secara imani adalah malu ketika kita bermaksiat kepada Allah. Itu sederhananya kados niku. Malu dibagi 2, malu nafsani dan malu imani. Kemudian yang ketiga adalah syukur, bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Minimal kita berucap alhamdulillah. Afdhalu du'a, yang riwayat Tirmidzi, di riwayat Tirmidzi itu ada sebuah hadis, afdhalu du'a alhamdulillah. Kita jarang sekali mendengar, padahal itu ada di riwayat Tirmidzi bahwasanya utama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Maka beberapa pertemuan lalu ketika saya juga pas kebetulan ngisi waktu di sini, saya sampaikan tentang ada berdoa. Yang pertama itu adalah bacaan alhamdulillah atau memuji kepada Allah. Macam-macam pujiannya. Alhamdulillahi hamdan katsiran, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma Allahumma lakal hamdu. Itu sama, itu adalah pujian-pujian kepada Allah. Intinya bagaimana kita berucap memuji kepada Allah atas kebesaran dari Allah, karunia dari Allah. Itu adalah syukur. Kita juga sering mendengar ya, barang siapa yang tidak bersyukur, terus barang siapa yang bersyukur maka akan bertambah, dan barang siapa nikmatnya, dan barang siapa yang kufur maka azab Allah itu sangatlah pedih. Juga banyak sekali tentang syukur. Malayam yashkurillah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, lam yashkurillah, lam yashkurinnas, malam yashkurinnas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia seyogianya tidak bersyukur kepada pangerannya, kepada Allah. Jadi orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka seyogianya dia itu pada dasarnya tidak bersyukur kepada Allah. Tetapi jangan hanya bersyukur kepada manusia dong, tapi bersyukurlah yang kepada yang telah memberi semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur itu adalah as-sana'u ala muhsin,
asana, pujian atas kebaikan. Nggih, benar, insyaallah. As-sana'u 'ala muslimin bi dzikri ihsani. Jadi syukur itu adalah as-sana'u 'ala muslim, memuji atas kebaikan, memuji atas kebaikan bi dzikri ihsani, dengan kita itu menyebut kebaikannya, itu namanya bersyukur. Tetapi bukan bersyukur kalau dengan manusia, ya bukan bersyukur istilahnya memuji, memberikan sana, memberikan pujian itu karena kepingin sesuatu, itu bukanlah. Karena yang tak muji kayak mendibehi misalnya, itu bukan. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang keempat adalah sabr, tentang kesabaran. Kita sudah sering sekali diperdengarkan tentang kesabaran. Terus di makalah yang selanjutnya bahasa kita masuk di makalah yang ke-17 langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amahatu arba'un. Nabi SAW itu bersabda, al-amahatu arba'un. Amahat jamak dari ibu, jamak. Amahat itu ibu-ibu atau induk-induk atau apa nih, babon-babon ya caranya nyambung ini. Amahat itu induk itu ada arba'un, ada 4. Ummul adwiyati wa ummul adabi wa ummul ibadati wa ummul aman. Induk-induk itu segala perkara itu ada 4. Yang pertama adalah ummul adwiyat, induk daripada obat-obat. Yang kedua wa ummul adabi, induk dari adab. Wa ummul ibadati, yang ketiga adalah ummul atau induk ibadah. Wa ummul amani, dan yang keempat adalah induk daripada angan atau cita-cita, angan-angan. Fa ummul adwiyati killatul akli, induk dari obat-obatan itu adalah killatul akli, sedikitnya makan, atau kita sering gampangan ngomong mengurangi makanan atau ya gampangannya tidak berlebihan dalam makanan. Nah, kalau kemarin kita saya sampaikan tentang di kitab Tazkiyatun Nafs itu bahwasanya ratun hati itu ada 4, fudulul kalami, fudulul nadhari, fudulul ta'ami, dan yang terakhir adalah fudulul mukhalatati. Di sini hampir sama. Yang pertama adalah fa ummul adwiyati khillatul akl, induk atau pangkal dari obat-obatan itu adalah mengurangi makanan. Apalagi sekarang puasa yang gini puasa, banyak-banyak puasa, sering-sering berpuasa. Tapi enggak sering. Setiap manusia itu punya passion, punya punya gaya sendiri-sendiri. Setiap orang itu biasanya punya kekhususan sendiri. Ada yang khusus, saya itu kalau sholat malam abon, tapi naik puasa, wah saya juara. Senin Kamis lakoni, puasa Daud lakoni, puasa sunnah lakoni, gitu. Misalnya seperti itu. Ada lagi orang yang gini, saya itu kalau sholat malam alhamdulillah bisa, tapi naik puasa, wah putih, wah betah ngelih misalnya. Tapi di sholat malam dia unggul, jadi itulah passion. Ya nasi ngapik ya sholat malam ya unggul, ibadah sunat lain unggul, puasanya juga unggul. Jadi yang pertama adalah pangkal dari sesuatu itu, pangkal dari obatannya itu adalah khillatul akli, mengurangi makanan. Bahkan sekarang banyak sekali penyakit itu yang disebabkan oleh karena
makanan, apa-apa yang kita masukkan ke dalam perut. Wa umul adabi, dan pangkal atau induk daripada adab adalah killatul kalami, sedikit ngomong, sedikit bicara, membatasi bicara. Jadi cara bahasa ini yang paling mudah, membatasi bicara. Bukan sedikit bicara berarti yuk orang pernah ngomong menengan banget kita koni ya nggih niku kadang juga dadena mboten benak. Wa umul ibadati qillatud dzunubi, dan pangkal dari ibadah itu adalah sedikitnya dosa. Wa umul amani as-sabru, dan pangkal atau induk daripada angan-angan itu adalah as-sabru, adab. Pangkal dari adab itu adalah sedikitnya bicara. Pangkal daripada ibadah itu adalah sedikitnya dosa. Wajar kalau sedikit dosa, biasanya dosanya orang itu banyak beristighfar, senantiasa banyak beristighfar, serasa mengingat apa yang kita, dosa-dosa yang kita sering lakukan, itu biasanya akan menjadikan kita semakin semangat untuk beribadah. Kemudian yang keempat adalah wa umul amani, atau pangkal daripada angan-angan itu adalah as-sabr. Karena apa? Kalau kita angan-angannya terlalu tinggi, tidak berimbang, kita tidak sabar, biasanya kita melakukan hal-hal yang di luar daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita kepingin seperti dia sing punya baru beli mobil baru misalnya, tetapi dia non sewu kemampuannya itu belum cukup, uangnya belum cukup, tetapi dia dalam posisi sesuatu, akhirnya dia bagaimana menginginkan sesuatu itu dengan yuk, akhirnya jalannya yang ditemu adalah jalan-jalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita lanjutkan di makalah yang ke-18. Di sini tidak dituliskan teks Arabnya, dan buatan ditulis teks Arab ini kulo bingung napa nih. Di sini misalnya ada 4 perkara yang menjadi permata dalam tubuh manusia yang suatu waktu dapat dilenyapkan dengan 4 perkara. Yang pertama adalah akal bisa lenyap karena kemarahan. Jadi Nabi SAW itu di sini disampaikan, Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara yang menjadi permata dalam tubuh manusia yang sewaktu-waktu dapat dilenyapkan dengan 4 perkara. Maksudnya 4 kebagusan atau 4 keistimewaan yang bisa hilang dengan 4 hal yang lain. Yang pertama, akal bisa lenyap karena kemarahan. Akal bisa lenyap karena kemarahan. Kalau kita marah, biasanya kita hilang akalnya, pun boten sadar. Biasanya kalau marah kan ingin sadar, kan ingin mending orang mencak-mencak banget. Tapi nek marah tidak sadar, ya biasanya anak piring terbang kayak UFO barang, terus kursi bisa terbang kayak pesulap merah itu bisa terbang. Akal bisa lenyap karena kemarahan. Yang kedua, agama bisa lenyap karena hasud. Yang ketiga, malu bisa lenyap karena rasa tamak, rakus. Yang keempat, amal soleh bisa lenyap karena ghibah, menggunjing. Dan kita lo atas referensi ini kalau alaihi salam arba'atu jawahir. Yang pertama itu arba'atu jawahir, 4 permata atau perhiasan jawahir. Jawahir 4 perhiasan yang bisa lenyap dengan 4 perkara yang lain. Amal jawahiru,
fal aqlu. Perhiasan itu yang pertama adalah al aqlu, akal, wa din, agama. Iya benar. Wal haya'u, rasa malu. Terus wal amalu soleh, dan amal soleh. Ini perhiasan itu ada 4: akal, agama, rasa malu, dan amal soleh. Tetapi yang yang bisa melenyapkan itu juga ada 4. Yang pertama adalah al-ghadab, yang kedua al-hasad, yang ketiga at-tama, yang keempat adalah al-hibah. Tadi disingkat dan ini padahal tengkriki riwayatnya agak panjang. Nah, satu-satu ya. Kemarahan itu apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mendengar riwayat-riwayat tentang janganlah marah, la takhdub, janganlah marah, wala tanjanah, maka bagimu surga. Lain lagi ketika Muawiyah itu diberikan nasihat oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal ghadab, jagalah kamu daripada kemarahan, karena sesungguhnya kemarahan itu nopo dapat merusak keimanan, sebagaimana nopo rusaknya madu oleh karena adanya virus di pohonnya. Ini kita kan madu balik Mas Haji apal itu. Iyakum wal khadab. Nah ini kita atur. Iyakum wal khadaba. Fa innal khadaba yufsidu al-imana kama yufsidu sabru al-asad. Sabru niku kalau tak patut sih ternyata as-sabru niku artinya kayu mahoni niku. As-sabrul asal. Jadi kalau kenapa nek asal kan pun jelas ya madu ya. Tetapi as-sabrul ini ku jadi as-sabrul kan niki teng mriki artinya mahoni lah ya. Allah taala alam. Jadi maksudnya adalah niku wau. Kamu peliharalah diri kamu itu, jagalah diri kamu daripada marah, karena marah itu bisa menghilangkan keimanan kita, sebagaimana merusak keimanan, bukan menghilangkan, merusak. Yufsidu itu merusak keimanan kita, sebagaimana racun atau virus yang masuk kepada madu. Itu wasiat Kanjeng Nabi kepada Muawiyah. Banyak sekali tentang al-khadab. Terus yang lain ketika Abu Dar Al-Ghifari itu Kanjeng Nabi kalau nyuwun dinasihati oleh panjenengan, Kanjeng Nabi menyampaikan kepada Abu Dar, la takhdab, janganlah kamu marah, karena sudah terkenal Abu Dar itu mudah marah, karena memang backgroundnya dia itu dari seorang sing sebulian itu di kampung perampok Al-Ghifar. Kemudian agama bisa lenyap karena hasud. Yang kedua itu adin, agama itu bisa lenyap karena hasud. Hampir sama. Hasud itu hasud itu ingin mengharapkan atau menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Secara bahasa syar'i tamani zawali nikmat al-khair. Tamani zawali nikmat al-khair, menginginkan, mengharapkan zawali nikmat, hilangnya kenikmatan kepada orang lain. Jadi kepingin orang lain itu sengsara, apalagi seperti itu. Itu hasud. Kenapa? Ya, gitu. Baik menginginkan secara menginginkan atau yang lebih parah, karena sudah menginginkan banget, akhirnya dia berusaha untuk menghilangkan nikmat dari orang lain. Nek baru menginginkan
niku kan baru mangan kae muga-muga kae mungkin berdoa elek. Tetapi nek sampai dia itu melakukan berusaha semaksimal untuk melakukan supaya nikmat dari orang lain itu hilang, itu kan bahaya. Contohnya kayak oleh duwe motor kok yang melakukan tak galang hasud ingin melakukan kedoliman niku. Masya Allah. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan juga kepada sahabat bahwasanya iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanat. Iyakum hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat. Jadi peliharalah, jagalah diri kamu daripada hasud. Karena apa? Hasud itu bisa merusak. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hasud itu bisa merusak kebaikan. Sebagaimana kayu bakar, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Niku apa yang disampaikan oleh Nabi atau seperti apa yang disampaikan lengkap oleh kanjeng Nabi. Saya hadisnya tidak begitu hafal, tapi yang pertama saya hafal. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena hasad itu memakan kebaikan, menghabiskan kebaikan-kebaikan, gerogoti kebaikan-kebaikan, seperti halnya api yang membakar kayu bakar. Itu tentang hasud. Kemudian yang ketiga tentang malu yang bisa hilang karena atau lenyap karena rasa tamak atau rasa rakus. Wajar kalau kita sudah rakus, sudah tamak, itu hilang rasa malu kita. Wis orang rasa isin akhirnya apa-apa direngkuh dewek dikuasai sendiri tanpa menghiraukan apakah orang lain itu rugi apa enggak, apakah ini diridhoi oleh Allah apa tidak. Itu hilang rasa malu. Kemudian yang keempat adalah amal sholih bisa lenyap karena hibah. Hibah niku menggunjing. Nek menggunjing itu biasanya enten tiangnya napa mboten? Mboten. Nah niku jenenge menggunjing. Menggunjing adalah ngerasani atau membicarakan keburukan orang lain tetapi tidak di hadapan orangnya. Itu namanya menggunjing. Nek membicarakan keburukan tetapi ternyata tidak ada keburukan yang ada pada orang tersebut yang dibicarakan, namanya fitnah. Lah nek sing wanen niku membicarakan keburukan di depan orang ini. Mau dikasih pancen ini misalnya seperti itu. Nah, itu namanya apa? Mencaci. Apa? Mencaki. Ya cara bahasanya bukan mencaki tapi mencaci, mencaci maki. Itu Allah ya Allah. Itu jadi ada tiga. Hibah itu membicarakan keburukan di belakangnya kan. Maksudnya tidak di depan orangnya. Nek membicarakan keburukan tetapi tidak nyata namanya fitnah. Terus nek wanen membicarakan keburukannya di depannya itu namanya mencaci maki. Nek zaman sekarang lagi main lagi usum debat itu ya Allah. Saya kadang prihatin ya. Mbiyen ya menikmati man yang ora seneng karo kaya. Pancen milu-milu mlekutro padahal Allah Ta'ala kita tidak tahu kebenaran. Padahal kono mencaci maki. Ya Allah. Walhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Makalah yang ke-19. Sini dituliskan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara dalam surga kelak yang jauh lebih baik dari surga itu sendiri. 4 perkara yang jauh lebih baik daripada surga itu sendiri. Jadi surga itu wis api, tetapi ada yang lebih baik dari surga itu. Yang pertama adalah kekal di dalam surga. Kekal di dalam surga itu baik.
lebih baik daripada surganya. Surga wis api, kita lebih baik lagi nek kekal di dalam surga. Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah. Amin ya Allah. Semoga kita senantiasa dikekalkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, malaikat, pelayanan malaikat di dalam surga itu luar biasa baik, lebih baik. Pelayanan malaikat di dunia itu baik, tetapi ketika pelayanan di surga itu lebih baik. Yang ketiga, dekat dengan para nabi, berkumpul dengan para nabi di surga itu lebih baik daripada surganya itu. Jadi kita wis di surga itu wis api, tetapi lebih bagus lagi kita berkumpul dengan surganya para nabi. Makanya kita senantiasa berdoa, ya Allah, mugi-mugi kita tansah mlebet ing surga. Surgane napa yang tertinggi? Surga Firdaus bersama para nabi. Masya Allah, para rasul itu adalah permintaan permohonan yang paling istimewa. Karena dikatakan Kanjeng Nabi SAW itu juga menyuruh kita untuk mintalah surga Firdaus. Fas'alil Firdaus, mintalah kalian semua dengan surga Firdaus. Ya, dene apa sih orang nang surga Firdaus? Iki nang surga sing sak sore. Nek wis mintane ya Allah, mboten napa-napa kula sing teng emper swarga. Lah nek kepleset iki ana sing sedidik dituntut karo wong liya. Biyen kae nglarani nyong urung balik urung njaluk ngapura, aduh cembling lah malah eman-eman itu. Mulane mintalah surga Firdaus. Ketika dituntut ada tuntutan yang masih terlewat, ya paling ora ya mlisite iki nang sak ngisore. Ngene Kanjeng Nabi niku pun Masya Allah, saking napa niki kasih sayangi, saking pemberian napa nggih lemah lembute dengan umat ini kados niku. Fas'alil Firdaus, mintalah surga Firdaus. Kemudian yang keempat, ridha Allah dalam surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Jadi ridhonya Gusti Allah itu lebih baik daripada surganya itu sendiri. Surga itu lebih baik, tetapi Allah senantiasa yang meridhoi kita masuk ke surga itu lebih baik. Kemudian sebaliknya, ada 4 perkara dalam neraka yang jauh lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada siksa neraka. Yang pertama, kekal di neraka. Wal'iyadzubillah, itu lebih jelek dari neraka nih. Wis neraka bae elek, ingin kekal. Wal'iyadzubillah. Kedua, ejekan malaikat kepada orang-orang kafir dalam neraka jauh lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Wis nang neraka ingin dioplek maling malah eka wis apes wis. Wal'iyadzubillah. Dekat dengan setan dalam neraka jauh lebih jelek daripada setan, daripada nerakanya. Wis nang neraka ingin kancani setan niku wis. Waliyadzubillah. Murka Allah dalam neraka jauh lebih jelek dari nerakanya. Itu ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa neraka ya Allah. Mari kita berlindung dari Allah agar kita terbebas dari neraka. Amin ya Allahumma ajirna minan nar wa ajirna minan nar. Kita masuk di makalah yang ke-20. Dari merinding neraka-neraka niku ya Allah.